Saudara-saudari terkasih, bacaan kita hari ini sesungguhnya adalah bacaan untuk besok. Karena besok baru hari Minggu. Hari ini adalah hari Sabtu. Tapi ya itulah hebatnya gereja kita. Supaya kurang sungut-sungut orang Katolik, maka gereja Katoliklah yang pertama-tama membuka kesempatan untuk bergereja pada hari Sabtu. Dulu kita ditertawakan oleh tetangga. Tapi sekarang mereka malah lebih rajin. Mereka sebut ibadat malam. Maka sesungguhnya khotbah ini, bacaan ini, dan nyanyian ini untuk besok. Tapi karena gereja sudah memungkinkan kita untuk mengganti kewajiban besok ke sekarang, hari ini juga kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57. Di luar ada baliho dengan gambar Paus Fransiskus. Mendengar dengan hati. Kita ulangi. Mendengar dengan hati. Paus kita ini adalah paus yang luar biasa. Pintar, tapi sekaligus dapat menjabarkan pengajarannya jauh lebih sederhana. Jangan mencari logika yang dalam-dalam di sana. Tapi dengan gampang dia membawa kita mencintai Injil. Mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai gereja kita. Pesan yang ditulis di baliho itu dia ambil dari Efesus bab 4 ayat 14 sampai dengan 15. Paulus mengatakan demikian. Agar kita tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Itu kata Paulus dalam Efesus. Pasti banyak di antara Anda sama seperti saya baru menemukan ini minggu ini karena saya harus mempersiapkan khotbah ini. Kata Paulus, kita harus hati-hati supaya kita tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Tak percaya? Tonton televisi, tonton YouTube. YouTube A mengatakan ini yang benar, YouTube B mengatakan itu yang brengsek tentang hal yang sama. Sangat menarik, utamanya selama minggu ini menarik perdebatan itu. Tapi kata Paulus, kita mesti teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Berpegang dalam kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Untuk itu perlu berbicara dengan hati. Dan kita hanya bisa berbicara dengan hati ketika kita mendengarkan dengan hati. Dan barangkali itulah juga yang kita coba menggabungkan ketiga bacaan pada hari ini. Kita mesti belajar dari kisah Rasul yang tadi dibacakan oleh Mbak Gwen. Gaya poetis. Katanya, sesudah Yesus naik di Bukit Zaitun, para rasul itu, murid-murid itu, dan beberapa perempuan termasuk Ibu Maria, kembali ke kota dan naik ke tempat mereka bersembunyi, yang disebut senakel. Senakel. Disitulah murid-murid itu dan beberapa perempuan itu. Apa yang terjadi? Mereka bersekutu dan mengatasi kesulitan dan ketakutan
Kenapa mereka bisa? Karena mereka hidup bersaudara. Sehati belajar, berdoa, dan berbagi. Kata Yesus di dalam pidato doanya tadi, Bapa, lindungilah mereka. Mereka bukan dari dunia ini. Mereka adalah orang yang istimewa. Maka dengan demikian kita juga membuktikan, maaf, walaupun kita di dunia, kita terbedakan dari orang-orang lain. Bukan untuk dipuji, tapi kita mesti membuktikan bahwa kita mempunyai kualitas yang berbeda. Kepada kita diberikan nasihat, mendengarkan dengan hati, dan baru berbicara dengan hati. Oleh karena itu, renungan kita pada sore hari ini, dan ini juga renungan besok pada misa pukul 10, saling menjaga dan saling melindungi. Saling menjaga dan saling melindungi. Kita ulang ini, saling menjaga dan saling melindungi. Ketika kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Internasional ke-57 ini, diksi yang kita hendak hidupi ialah saling menjaga dan saling melindungi. Pertama, bagaimana kita saling menjaga dan saling melindungi? Itu dapat kita lakukan ketika kita mendengar dengan hati dan bicara dari hati. Kita harus mampu memamah cerita-cerita yang kita dengar. Cerita benar yang menuntun kita kepada Tuhan Allah, satu-satunya yang benar. Dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang telah Dia utus. Kita mesti mampu menuturkan cerita baik. Kita mesti mampu menuturkan cerita baik. Mestinya kita memeriksa bagaimana beda kita. Bacalah Facebook. Lihatlah Instagram. WA. Lebih banyak berkata buruk daripada berkata baik. Ada orang tersinggung karena salah tafsir. Lalu seluruh dunia heboh karena dia putar balikkan. Kita mesti saling menjaga dan saling melindungi. Tidak semua yang kita tahu mesti kita uar-uarkan kepada orang. Kita hanya boleh memberitahu apa yang kita tahu demi kebaikan banyak orang. Alat-alat medsos kita makin canggih. Handphone kita makin mahal. Fitur-fiturnya makin hebat. Tapi seiring dengan itu, kesilapan pun makin gampang tergelincir. Kita minta maaf, kita delete, tapi tetap ada di iCloud. Semua orang itu berkata tentang yang lalu. Kalau A, B, dan C ini, dan sekarang dituntut. 10 tahun yang lalu kita katakan, kita dengar di medsos, katakan tidak kepada korupsi. Dan beberapa tahun yang lalu kata, kalau ada dari partai ini yang korupsi, partai ini akan kububarkan.
lalu ribut orang. Marilah kita yang hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial Internasional, menjaga bibir kita, menjaga medsos kita, dan menjaga apa-apa yang kita tayangkan. Sebagaimana saya tidak suka kesalahan saya diumum-umumkan orang lain, saya jamin ibu bapak pun begitu. Anda tidak suka bahwa kesalahan Anda diungkit-ungkit. Merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia 57 ini, marilah kita saling menjaga dan saling melindungi. Yang jahat tetap jahat, dan yang baik tetap baik. Dan itu dapat kita lakukan ketika kita mendengar dengan hati dan berbicara dari hati. Kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan semangat saling melindungi dan saling mendukung ialah ketika kita dengan lembut saling mengingatkan. Saya kira itulah kehebatan dari para murid yang pertama, jemaat perdana itu. Yang tadi kita baca dari Kisah Rasul bab 1. Ditulis oleh Lukas. Setelah mereka tiba di kota, mereka naik ke ruang atas. Itu ruang yang disebut senakel. Tempat mereka menumpang. Mereka bertekun dan sehati dalam dua bersama-sama dengan beberapa perempuan. Lihatlah kebiasaan Yahudi waktu itu. Tidak gampang laki-laki satu tempat dengan perempuan. Bait Allah memisahkan tempat duduk laki-laki dengan tempat duduk perempuan, dan paling belakang tempat orang-orang kafir. Tapi lalu orang ini bisa duduk bareng karena mereka saling mengingatkan dan saling melindungi. Kita pun harus saling meneguhkan dan menurut perlunya saling mengoreksi, tapi tidak pernah mempermalukan orang lain. Contoh-contoh kecil. Hal yang sama bisa dikatakan dengan cara yang berbeda. TK, anak-anak TK Fajar minta hari Sabtu depan boleh 2 rosario di depan Grotto Maria di Pastoran. Bisa 2 cara untuk mendekati ini. Pertama, bisa saya katakan grotto kita akan dipakai oleh anak-anak TK Fajar. Atau anak-anak TK Fajar akan menggunakan grotto kita. Nampaknya sama, tapi sesungguhnya tidak sama. Ketika saya katakan grotto kita akan dipakai, saya menunjukkan kita penguasa, kita kaya, kita pemiliki, dan kita boleh memberikan. Tekanannya pada kita, pada saya, pada grotto. Tetapi kalau kita katakan anak-anak TK Fajar mau menggunakan Gua Maria untuk 2 rosaria, maka yang penting adalah anak-anak itu. Dan itulah cara berbicara. Itulah cara melindungi. Dan itulah cara mengingatkan satu sama lain. Ketiga, kita harus mampu melihat di belakang apa yang kelihatan.
Kita harus mampu mengatasi suara-suara yang tidak jelas dan cerita buruk dan busuk. Itulah yang kita hadapi sekarang. Cerita-cerita buruk dan busuk. Suara-suara yang tidak jelas. Sri Paus dalam pesannya itu mengajak kita untuk mampu melihat melampaui apa yang kelihatan. Mengatasi suara-suara yang tidak jelas dan cerita buruk dan busuk. Contoh yang menarik adalah Hawa dan Adam termakan cerita busuk itu. Tuhan sudah berkata, buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu jangan engkau makan. Terang Tuhan katakan menurut kitab Kejadian. Tetapi cerita busuk dan buruk dari ular itu lebih menggiurkan. Kita harus mampu memilah mana cerita busuk, mana cerita benar. Godaan ular selalu ada di mana-mana. Hal itu jugalah yang diingatkan oleh Sri Paus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-57 ini. Supaya kita berhenti membicarakan yang buruk-buruk. Supaya kita berhenti bergosip. Supaya kita berhenti selalu menyalahkan orang lain. Karena kita kadang-kadang suka digodai untuk mengkonsumsi kisah-kisah kekerasan dan dusta. Kita suka mendengar cerita dusta. Entah karena apa. Paus mengajak kita mendengarkan dengan hati, lalu berbicara dari hati. Mendengarkan dengan hati, lalu berbicara dengan dari hati satu. Yang kedua, kita mesti saling menguatkan dan saling melindungi. Yang ketiga, sanggup melihat di balik hal-hal yang dikatakan. Deo gratias.